Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ke-6 dari surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Allah perintahkan kita ini menjaga, dahulukan diri kita ya. Jadi mestinya perbaiki diri kita sendiri kalau mau memperbaiki keluarga. Kemudian Allah berikan ancaman untuk memberikan gambaran bagaimana neraka itu. Allah katakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di neraka itu ada penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras. Kalau ada salah satu yang lagi viral di daerah mana itu, Indramayu, seorang panggilannya Mama, dia katakan dia menjadi penjaga gawang neraka. Salah satu ungkapannya begitu. Maka penjaga neraka ini tidak seperti itu, tapi adalah malaikat yang keras, yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum, yang malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas perintah Allah kepada mereka, tidak pernah dilanggar, tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi ini perintah menjaga keluarga ya, istri dan anak dari api neraka. Dan anak ini kelak di akhirat itu bisa menjadi, kalau di dalam Al-Quran, bisa menjadi qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, bisa menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu fitnah, cobaan. Bisa menjadi musuh kelak di akhirat, termasuk musuh di dunia. Karena itu yang kita harapkan, keluarga kita ini bukan hanya bahagia di dunia. Kalau kita lagi ramai sekarang kasus yang sebetulnya sudah dulu ya, 8 tahun yang lalu, Vina itu dibunuh, diperkosa saat pacaran dengan pacarnya di malam mingguan. Kita tentu kalau punya anak jadi seperti itu sedih, dianiaya, dilecehkan, pasti kita tidak senang. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kesengsaraan di akhirat, maka tidak ada apa-apanya kesengsaraan di dunia itu. Sehingga harusnya kita lebih perhatian lagi kepada anak-anak kita kalau untuk urusan keselamatan di akhirat. Kita kadang takut nasib anak-anak gimana, tapi kita tidak peduli anak kita ini sholat apa enggak, pacaran apa enggak ya, pergaulannya gimana. Itu seolah-olah menjadi hal yang ringan dibandingkan dengan kalau anak kita ini dianiaya orang. Nah, anak yang baik nanti itu bisa menjadi pemberi syafaat kepada orang tuanya. Ini pertama, kalau anak yang kecil meninggal dunia, dia belum balik, itu ya jadi tabungan orang tua. Kalau diakikohi ya insya Allah, kalau Allah izinkan, bisa memberikan syafaat, ngajak orang tuanya ke dalam surganya Allah Ta'ala, kalau orang tuanya matinya juga dalam kondisi beriman. Ada sebuah riwayat di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, diceritakan dari Anas bin Malik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya nanti pada hari kiamat diserulah anak-anak kaum muslimin ya, keluarlah kalian dari kubur kalian dan masuklah kalian ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka mereka, anak-anak ini mengatakan ya Rabbuna, ya Rabbana wa walidaina ma'ana, wahai Tuhan kami
apakah orang-orang tua kami, kedua orang tua kami bersama kami? Maka diseru lagi, kalian masuk surga. Sampai kemudian ya pada beberapa kali di situ disuruh, pertanyaannya sama. Wahai Bapak, wahai Tuhan kami, Bapak dan Ibu kami sama enggak? Ikut kami enggak? Kemudian sampai akhirnya faqala lahum fir rabi'ah, maka berkata pada saat yang keempat kali, ya, wa walidaykum ma'akum, kedua orang tua kalian bersama kalian. Kemudian berloncatanlah anak-anak ini menjemput orang tuanya dan mereka bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain itu dikatakan bahwasanya nanti satu keluarga ini ketika ada beda level, maka diikutkan kepada level di surga mana keluarganya yang lebih tinggi. Kita berharap keluarga itu begitu. Pernikahan itu tidak sekedar sampai mati. Ya, pernikahan keluarga sakinah itu sampai di akhirat itu bertemu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, persoalannya adalah bagaimana sekarang itu cara menjaga amanah anak-anak ini. Allah katakan yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ini ayat tentang waris. Tetapi ahli tafsir misalnya kayak Imam Asy-Sya'di mengatakan ini menunjukkan anak itu adalah amanah dari Allah. Orang tua mesti menjaganya. Kita nitip barang kepada orang lain dikembalikan dalam kondisi rusak, kita tidak senang. Pinjam mobil misalnya, sampai dikembalikan penyok semua, kita pasti tidak senang. Begitu juga anak-anak itu, ketika nanti apakah amanah ini kita jaga apakah tidak? Kalau tidak dijaga ini jadi kerugian. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya juz 3 halaman 60, di antara yang sangat penting diperhatikan terkait dengan perilaku anak ini, beliau katakan annal akhlaqal hasanah tarotan takunu bit tab'i wal fitrah. Akhlak yang baik, anak yang benar ya, yang kita harapkan anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh, solehat. Kadangkala akhlak yang baik itu muncul dari fitrah dan tabiat naluri. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi fitrah penciptaan manusia itu fitrahnya baik semua. Ini pertama. Wa taratan takunu bil bi'tiyadil af'alil jamilah. Dan kadangkala akhlak yang baik ini muncul karena kebiasaan berbuat baik. Jadi pembiasaan ini penting. Alaminya baik, yang kedua dibiasakan baik. Ini yang agak berat sekarang ini ya, pembiasaan. Kadang di pesantren ini sudah dibiasakan bagus, pulang ke rumah kembali ke settingan awal. Saya lihat beberapa orang tua itu begitu. Ada di pesantren di Martapura sana. Bagus, tapi begitu pulang anaknya ada yang enggak, bahkan enggak sholat. Sholat itu harus disuruh, kalau enggak sholat. Seharian apa? Belukup main game, main HP. Anak kadang begitu. Jadi pembiasaan kadang enggak cukup, cuma sekedar pembiasaan enggak cukup. Jadi pertama tadi memang naluri dan fitrahnya, yang kedua pembiasaan, kemudian yang ketiga watarotan fi musyahadati arbabil fi'alil jamilah wa musahabatihim. Dan ada kalanya akhlak yang baik itu datang dari menyaksikan para orang yang akhlaknya baik, wa musahabatihim, dan berteman dengan orang-orang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu berada pada agama teman-teman dekatnya, maka hendaklah kalian itu perhatikan siapa teman-teman dekatnya itu, siapa yang ada di sekeliling. Ini kata Imam Al-Ghazali tadi, pertama dari tabiat, kedua kebiasaan, ketiga adalah
apa yang disaksikan, siapa teman-temannya. Wahum quranaul khair wa ikhwanus shalah, dan mereka ini, yakni teman-teman baik ini adalah sahabat-sahabat kebaikan, ya, dan saudara-saudara yang soleh. Sehingga ini patut menjadi perhatian utama kita kalau kita mau, ya, mendapatkan, ya, anak-anak ini terjaga. Karena itu pula beliau Imam Al-Ghazali katakan di halaman berikutnya, masih di juz 3, wa aslu ta'dibis sibyan al-hifdzu min qurana isu. Dasar dari pendidikan anak-anak itu adalah al-hifdzu min qurana isu, menjaga atau menjauhkan anak-anak itu dari teman-teman yang buruk. Ya, qurana jamak dari qarin, orang-orang dekatnya itu loh, siapa. Pendidikan itu dasarnya di situ. Mulainya kapan? Mulai memilihkan teman anak ini. Sebetulnya kalau kita lihat kayak di Tarbiyatul Aulad dikatakan teman paling dekat anak itu siapa? Bapak ibu-ibu. Teman paling dekat anak itu adalah ibunya. Ya, ibunya. Sehingga kalau mau punya anak soleh, mestinya sejak awal itu cari ibunya yang solehat. Jadi mendidiknya itu mulai gitu. Karena anak ini bakalan berteman dengan ibunya paling dekat. Sehingga gimana kita menginginkan anak, ya cari ibu yang cocok dengan itu. Ini kalau belum punya istri, ya. Kalau bapak-bapak sudah punya istri, tidak usah diamalkan ini. Nanti protes ibu-ibunya, gara-gara pengajian suami saya nyari lagi ini. Ya, kalau sudah ada, ya dinikmati yang ada, dibina, sama-sama belajar. Karena kadang awalnya itu sudah dikira-kira bagus, manusia itu bisa berubah juga. Istri yang awalnya solihat misalnya, ya, pengaruh juga teman-temannya, gara-gara ikut arisan misalnya, ya. Arisan macam-macam, akhirnya yang dilihat dunia bisa berubah. Sama itu, anak-anak dengan orang tua sama, pengaruh lingkungan ini penting. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jauhkan dari teman-teman yang buruk. Jadi pertama tadi ibunya. Kalau ibu-ibu, para wanita muslimah ingin dapat anak yang soleh, perhatikan itu bapaknya. Lihat cari suami seperti apa. Nanti dapatnya juga insya Allah kemungkinan besar anak itu tidak jauh dari bapak ibunya, tidak jauh. Apa buah tidak jatuh? Apa istilahnya? Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, kecuali jatuh di sungai terbawa air. Secara umum begitu. Meskipun nanti ada pengecualian itu ya sedikit lah. Ada anaknya Nabi yang durhaka, ada memang juga anaknya Nabi Nuh misalnya, istrinya Nabi Lut misalnya, ada yang durhaka ada, tapi itu kan sedikit. Umumnya itu anak, ya kalau orang tuanya ini baik, soleh, keduanya anaknya insya Allah juga benar. Karena itu lingkungan pertama. Allah Ta'ala juga tegaskan di dalam Al-Quran tentang hal ini, yakni misalnya kalau di dalam surah At-Tahrim tadi dikatakan qu anfusakum, jagalah diri kalian. Artinya para orang tua ini jaga diri, kasih teladan yang baik, karena anak-anak itu mencontohnya, melihatnya dari orang tua. Nah, jangan main game, jangan nonton TV, belajar sana. Sekalinya bapaknya nonton TV. Tidak cocok itu. Di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9, Allah juga suruh mulai dari orang tua. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan setelah mereka itu dzurriyyat yang lemah. Khafu alaihim, yang mereka khawatirkan zuriat itu. Allah nyuruh kita ini hendaknya khawatir, takut kepada Allah kalau anak-anak kita, zuriat kita ini jadi orang lemah.
Kemudian Allah katakan, falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan yang kedua, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik. Jadi ayat ini juga menyuruh orang tua ya. Kalau tadi kata Al-Ghazali, dasar dari pendidikan anak yang baik itu adalah jauhkan dari lingkungan yang buruk, dari teman-teman yang buruk. Maka teman paling dekat itu orang tuanya. Allah suruh orang tuanya ini. Jadi tidak sekedar orang tua tukang perintah, tapi teladan. Kalau orang tuanya sudah benar, orang tua yang benar itu juga akan memperhatikan anaknya itu berteman dengan siapa. Jadi ketakwaan kepada Allah bukan sekedar ketakwaan rajin sholat orang tuanya, enggak. Ketakwaan dalam artian orang tuanya rajin ibadah, baca Al-Quran, sedekah. Tidak sekedar itu. Namanya ketakwaan itu ya berarti dia tunduk kepada seluruh aturan Allah Ta'ala ya, al-imtithal bi awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk perintah dalam hal mengurus anak ya. Jadi tidak bisa dengan alasan sudah banyak beribadah tapi anaknya dibiarkan, tidak diurus, itu ya tidak bertakwa, kurang ketakwaannya dalam urusan keluarga ini. Makanya kita dapatkan problem sekarang ini di sini, orang tua ini padahal benteng terakhir untuk perbaikan anak, tapi sayangnya banyak orang tua tidak peduli kepada anak-anaknya, terutama dalam urusan akhlak ini. Dari Kompas ya, 24 Mei kemarin, 24 Mei baca berita 10 juta generasi Z ini, itu kalau orang Jawa mengatakan bambung apa itu, ndak sekolah ndak, kerja juga ndak. 10 juta itu, hampir 10 juta, 9.800.000 sekian gitu ya. Artinya apa coba? Ini generasi usia 15 sampai 25 tahun. Ada yang disuruh kuliah itu dibiayai orang tua, enggak mau. Kalau kita dulu enggak punya biaya aja ingin kuliah, dipaksa susah-susah kadang cari biaya. Ini tinggal belajarnya males. Sudah begitu kadang enggak tahu juga kita kenapa itu. Kadang makan aja kadang juga males itu. Anak-anak itu kasih apa, kalau nggak disuruh-suruh makan maunya kayak makan makanan mie, apalagi ayam goreng itu aja senengnya. Suruh makan sayur, suruh makan yang kira-kira secara gizi ini sehat kadang susah. Belajar nanti efeknya begitu. Yang jadi mainan apa? Tadi HP, game. HP jaga HP itu melihat banyak buka kitab, ilmu pengetahuan bagus. Ini kadang main sehari semalam. Ada dulu tetangga itu yang sampai meninggal akhirnya karena beberapa hari itu waktu Covid kemarin. Tapi bukan karena Covid, karena tadi rusak saraf matanya. Siang malam main game terus. Kita pernah dikirim ini anak-anak suruh apa, minta gabung ke grup. Jadi kalau teman tadi itu teman nyata ini bisa di grup itu. Mungkin bapak-bapak tidak tahu, tetapi lihat itu bisa ada kasus anaknya ini ternyata pacarannya kelewatan lewat ini video call dengan pacarnya. Video callnya mohon maaf sampai berbuka aurat dan sebagainya, melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan itu kecanduan. Kalau saya itu dikirimi ini grup namanya pecinta ML. Pecinta ML. Saya belum ngerti ML itu apa. Gambaran saya ML itu bahari. ML itu hubungan yang tidak pantas laki-laki perempuan, itu ML, making love. Maka saya kirim ke guru-guru, grup guru kan ada. Ini anak-anak kita ini kok ada pecinta ML sudah. Saya pikirannya seperti pikiran dulu. Rupanya ada ML itu katanya Mobile Legend. Ya baru tahu ini berarti bukan masalah porno, itu bukan, tapi ini masalah game. Dan ini jadi problem. Maka orang tua mestinya juga mengawasi hal seperti ini, diperhatikan. Enggak sedikit, 10 juta anak-anak begitu.
Kemudian yang ini 40% itu 40% siswa SMP SMA ini di Bandung itu ngikut geng motor. Jadi teman-temannya itu ya itu yang kemarin menganiaya, memperkosa Vina itu kan bukan geng motor juga. Pergaulan seperti ini apa yang diharapkan coba? Efeknya apa? Di Juli 2003 kemarin dari BKKBN itu mencatat 50.000 anak itu menikah akibat hamil duluan. Hamil duluan 50.000 setahun. Ya, tepatnya sebenarnya 50.000 lebih. Itu yang hamil duluan, yang aborsi banyak lagi. Diperkirakan setahun itu 1,5 juta remaja itu aborsi. Ini kira-kira orang tuanya ini muslim ini, kira-kira muslim karena mayoritas di Indonesia ini orang-orang Islam. Tapi kenapa ini bisa terjadi begitu? Jadi khawatirlah itu terhadap anak-anak itu, makanya Allah katakan falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, para orang tua ini. Kaitannya kalau dengan khawatir kelemahan dari sisi ekonomi, maka di dalam tafsir Jalalain dikatakan falyattaqullah fi amril yatama wal ya'tu ilaihim ma yuhibbuna ayyuf'ala bi dzurriyyatihim min ba'dihim. Hendaklah bertakwa kepada Allah dalam urusan anak-anak yatim, dan hendaklah mereka melakukan terhadap anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang lain terhadap anak mereka. Itu ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan jenis amal. Ingin anak kita baik, maka bersikap baiklah kepada anak orang lain, kepada anak yatim. Kita memperlakukan anak orang lain dengan baik, Allah akan perlakukan anak kita setelah kita wafat dengan baik, insya Allah begitu. Maka falyattaqullah, jaga hal ini. Di samping tadi hal-hal terkait pergaulan anak, perhatikan. Ini bukan berarti anak itu dipaksa, dikerangkeng, enggak. Tapi ditemenin dengan baik-baik. Falyattaqullah. Kemudian Allah katakan wal yaqulu qaulan sadida. Amal kedua yang mesti dilakukan orang tua agar anak-anaknya baik itu adalah jaga ucapan. Wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka itu menyampaikan perkataan yang sadid, yang baik. Sadid itu maknanya sebetulnya apa? Dari kata as-sadat. Sadat artinya tepat. Kemudian sadid itu bentuk isim sifat musabbahah. Jadi berasal dari kata tepat, yang asal katanya itu adalah membetulkan anak panah supaya ketika ditembakkan itu tepat sasaran. Jadi qaulan sadida, perkataan yang tepat sasaran. Kalau di tafsir Al-Munir dikatakan shawaban muhkaman. Ya, shawaban benar, muhkaman tepat. Apa perkataan yang tepat? Perkataan yang pertama benar, yang kedua memang diucapkan pada kondisi yang memang mengharuskan diucapkan. Itu perkataan begitu. Kondisi yang secara syariat memang harus diucapkan, ucapkanlah. Qulil haq law kana murran. Katakan yang hak meskipun itu pahit. Afdalul jihadi kalimatu haqqin tuqalu inda sultanin jair, kata Rasulullah. Seutama-utama jihad itu perkataan yang hak diucapkan di sisi penguasa yang sewenang-wenang. Dalam riwayat yang lain sayyidus syuhada Hamzah. Pemimpin para orang mati syahid itu adalah Hamzah. Kemudian warajulun qama ila imamin jair. Kemudian seorang laki-laki yang dia berdiri di depan penguasa yang zalim, fa'amarahu wa nahahu au fanasahahu. Kemudian orang ini menyuruh dan melarang, atau dalam riwayat yang lain menasihatinya, faqatalahu, dan dia dibunuh oleh penguasa tadi. Ini pemimpin orang syahid.
Jadi perkataan yang sadid itu memang yang pas, yang benar dan memang tepat pada kondisi itu dituntut ucapkan. Makanya ada ungkapan dari itu Dr. Mustafa As-Sibai, man nazala bi ardin tafasha fihi riba thumma khataba an hurmati zina faqad khana. Siapa orang yang dia itu memasuki daerah yang di situ itu menyebar luas riba, kemudian dia itu khutbah, dakwahnya itu tidak gubris tentang riba tapi malah bicara tentang zina, maka dia itu khianat. Kenapa? Problem utamanya di situ riba kok. Dia malah bicara tentang haramnya zina, padahal di situ tidak berzina. Dua-duanya benar dalam hal dakwah ini, benar. Bicara riba itu haram itu betul, bicara zina itu haram itu betul. Tapi dilihat ini situasi, di situ itu orang yang itu perlu diberi penjelasan, perbuatan ini tidak boleh mereka lakukan karena mungkin tidak tahu, tapi itu dibiarin saja, dia milih yang lain. Ini benar tapi tidak tepat dalam dakwah. Mungkin dia selamat, ya, populer di situ, tetapi dia dianggap khianat terhadap ilmu yang mestinya dia sampaikan. Dan banyak contoh lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah Al-Mukarramah, problem utama yang dihadapi waktu itu memang kemusyrikan. Sampai di Ka'bah itu ada 360-an berhala itu, sesembahan itu ada di situ. Tetapi beliau ya ketika berdakwah itu Allah sampaikan yang dicela itu justru berhala-berhala itu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah haswabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala itu adalah ya bahan bakar neraka jahanam. Antum laha waridun, engkau pasti akan memasukinya. Itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke perumpamaan bahwasanya berhala yang disembah itu tidaklah bisa menciptakan lalat sekalipun walaupun mereka bersatu padu. Ada ayatnya dalam Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah. Karena apa? Memang problemnya itu. Kalau sekarang kita bisa lihat perkataan tentang hukum Islam ini apa yang kira-kira di masyarakat jadi problem besar, maka mestinya itu jangan luput dari materi yang kita sampaikan. Paulan sadida itu begitu mestinya. Jadi sawaban pertama benar ya, yang kedua muhkam, tepat. Kemudian muwafaqan lid-din, sesuai dengan ajaran agama. Sesuai dengan ajaran agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kelihatannya memang enggak ngefek kepada anak, coba ya. Apa ya tadi yang pertama, suruh kalau khawatir anak kalian ini nanti lemah di belakang kalian, kalau kita mikirnya maka bikinlah bisnis supaya anak-anak kita ya hidupnya nanti berkecukupan. Logika kita kan begitu, nyiapkan bisnis untuk anak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perhatiannya tidak ke situ. Tapi apa? Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Karena urusan setelah kita wafat itu Allah yang atur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu ketika menjelang wafat itu cuma meninggalkan harta yang sedikit. Ditanya, apa yang kau wariskan untuk anak-anak engkau itu? Kok nggak ada banyak warisan? Sementara paman beliau itu dulu ya, meninggalkan warisan yang banyak untuk anak-anak mereka. Jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kutinggalkan untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan mengurus orang-orang yang bertakwa itu. Ada aja binatang yang melata aja, ada aja rezekinya. Kalau anak-anak itu baik, akhlaknya baik, bertakwa kepada Allah, yakin Allah urus. Dan kalau mereka itu ternyata tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, aku tidak ingin meninggalkan harta sebagai modal mereka bermaksiat kepada Allah. Bahaya itu anak ditinggali harta banyak kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Ada pengusaha di Banjarmasin ya. Saya tahu itu karena ada konsultasi ke kita ini, teman itu. Pengusahanya itu konsultasi ke teman kita, mencari solusi masalahnya.
Jadi di ujung-ujung kehidupannya ya masih hidup ya, masih hidup. Tapi baik, beliau ini baik, baik. Cuma ya tadi Allah uji karena mungkin juga membersihkan beliau, ya, hartanya banyak ya, di sini maupun di Jawa sana. Anaknya ada yang terkena kasus obat-obatan, ini nggak karu-karuan ada. Kenapa bisa begitu? Salah satunya ya duitnya kebanyakan. Kalau anak itu tidak disiapkan ketakwaannya, dikasih modal duit banyak, tambah rusak dia. Tapi kalau anak itu disiapkan ketakwaannya, Allah yang ngatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Ya. Nah, di ayat yang lain Allah katakan balasan orang yang mengatakan perkataan yang sadid, yang benar, yang tepat itu dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan oleh kalian perkataan yang sadid, benar dan tepat tadi. Apa balasannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Jadi kuncinya tadi secara sederhana ya, ketakwaan orang tua. Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini tafsirnya Imam Al-Qurtubi, mengutip dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, man ahsana shadaqah jaza ala sirat. Siapa yang bagus dalam bersedekah, maka dia akan boleh ya, melewati sirat dengan selamat. Wa man qada hajata armalah akhlafallahu fi tarikatih. Siapa yang menunaikan, mencukupi kebutuhan armalah, para janda, ya, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya dengan apa yang dia tinggalkan, yakni ya, keturunannya akan Allah beri penjagaan. Jadi ini juga bentuk ketakwaan itu begitu, tidak sekedar ibadah ritual, tapi juga sosial kepada para janda. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, kisah Nabi Musa dengan seorang hamba Allah yang di dalam hadis disebut sebagai Khidir. Ya, suatu ketika, ceritanya panjang, ini saya ambil yang bagian kaitannya dengan kesolehan orang tua. Ya, datang ke satu kampung minta jamuan, dan mereka tidak mau menjamu. Kemudian lewat melihat ada bangunan yang mau roboh. Kemudian Khidir ini mengajak untuk memperbaikinya. Setelah itu Nabi Musa katakan, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Di dalam surah Al-Kahfi, kalau engkau mau, engkau bisa ambil upah itu. Orang-orang yang pelit itu, kampung itu pelit. Kalau mau ambil upahnya, upah menegakkan ini. Maka kemudian apa jawaban Khidir? Allah kutip ya, Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain. Adapun tembok tadi yang mau roboh tadi itu adalah miliknya dua orang anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada kanzun, ada harta penyimpanan bagi keduanya itu. Wa kana abuhuma sholihah, dan adalah bapak dari dua orang anak ini soleh. Bapak dari dua orang anak ini soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhan engkau itu ingin untuk mereka itu sampai dewasa, kemudian baru mengeluarkan simpanan dari bawah
tembok yang miring tadi sebagai bentuk rahmat dari Tuhan engkau. Ketika menafsiri ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan fihi dalilun ala anna ar-rajula shalih yuhfazu fi dzurriyyatihi. Ayat ini di dalamnya ada dalil bahwasanya seorang yang soleh itu akan dijaga zuriatnya, ya. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan berkahnya ibadah orang tua itu akan meliputi anak-anak mereka itu di dunia maupun di akhirat. Jadi ini patut kita perhatikan bersama. Ibadah sampean ini sambil diniat-niatkan, ini untuk anak juga. Allah sayang kepada sampean, Allah tidak akan sia-siakan anak-anak sampean. Secara umum begitu. Kalau ada yang tidak begitu, berarti pengecualian. Ya, dan itu tidak banyak. Mungkin perlu dicek lagi. Berarti kita ini ada sisi kurangnya tadi, mungkin kita kurang perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Karena itu maka menjaga diri ini pertama, ya. Jadi kalau kita sudah jaga diri sebagai orang tua, yang kedua lihati, karena lingkungan kita tidak cuma kita aja. Orang tua tidak cuma bergaul dengan anak, tidak cuma bergaul dengan orang tuanya, tapi orang tua nanti anak nanti sekolah dia. Maka pilih sekolah itu, lihat di sekolah, lingkungan teman-temannya ini. Teman-temannya kalau suka ngebully, ya bisa nanti ketularan. Dia bisa jadi korban pembulian atau bisa jadi dia yang ngebully orang lain. Jadi nanti dia agak besar, dia bekerja, lingkungan pekerjaannya seperti apa? Menikah, gimana dia mengambil suami atau istri? Ini orang tua mestinya ikut berperan di situ. Di dalam kitab Qiraah Siyasiyah di Sirah An-Nabawiyah, tulisan Syekh Profesor Dr. Muhammad Rawas Qal'aji, ketika mengomentari Khadijah itu melamar baginda Rasulullah, beliau katakan orang-orang yang mestinya perlu perhatian lebih itu adalah para orang tua gadis. Itu mestinya lebih perhatian mencari, melamar para pria yang soleh. Itu mestinya lebih dikedepankan daripada seorang pria mencari wanita yang soleh, yang solehah. Sebetulnya tidak ada aib. Punya anak gadis, ada lelaki soleh, melamar itu tidak ada aib. Boleh dalam Islam, boleh. Dan itu mestinya lebih perhatian, karena apa? Suami ini qawam. Kalau suaminya tidak karu-karuan, istri lebih susah. Nanti juga diperhatikan anak-anak ini, karena bekerja nanti kerja sebagai apa? Halal nggak haram lah. Orang tua yang soleh itu seperti itu. Ada seorang namanya Sa'id bin Al-Musayyib, seorang tabi'in, punya anak perempuan, dilamar oleh calon kepala negara, tidak dibolehin. Tapi punya murid namanya Abu Wada'ah. Beberapa hari nggak kelihatan di majelis beliau, murid beliau ini. Kemudian begitu datang, ditanya kemana, ya, kata Abu Wada'ah, istriku meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Sa'id bin Al-Musayyib. Kemudian ditawari nikahi putrinya, namanya ditawari menikahi putrinya, gurunya tidak bisa nolak, ya. Karena itu kehormatan, akhirnya menikahlah itu di masjid. Saat itu juga namanya menikah tidak susah-susah. Kalau sekarang ya mungkin agak ribet sedikit lah urusan administrasi. Dan kemudian malam harinya anaknya ini diantarkan ke rumahnya Abu Wada'ah yang tidak punya banyak harta itu, padahal ya tidak punya banyak harta. Abu Wada'ah naik ke atas rumah, kemudian mengumumkan bahwasanya dia menikah dengan putrinya Said. Jadi sederhana mengumumkan pernikahan itu. Kalau sekarang bisa pinjem toa, ya, pengumuman, bukan innalillahi. Ini pengumuman innalillahi terus. Ini bentuk apa? Perhatian orang tua sampai urusan begitu. Karena kita tidak ingin anak kita nanti jatuh dalam keluarga yang tidak ngerti hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hak suami dan istri. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir yang mesti diperhatikan itu adalah
Kalau tadi pergaulan itu ada di rumah tangga, di masyarakat, nah yang melengkupi lebih besar itu memang sistem. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Al-Madinatu kalkir. Madinah itu bagaikan mesin tungku api, pandai besi. Jadi kalau sistem bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini baik, itu seperti tungku pandai besi. Tanfi khobasaha. Yang tungku itu bisa menghilangkan karat-karatnya. Besi betagar, masukkan situ, maka akan hilang karatnya. Orang ada keinginan korupsi dan sebagainya, kalau sistemnya bagus, ya, dia tidak akan berhasil itu. Sebaliknya sistem yang buruk, ya, kata seorang pejabat, malaikat aja masuk ke situ bisa jadi apa? Sampean yang ngomong. Ya. Kalau sistem buruk begitu, baik-baik ya, tidak bisa jadi pejabat, tidak bisa jadi apa kalau dia tetap ideal dengan kebaikannya. Kalau jadi harus ya apa istilahnya, cari-cari yang lain, kompromi. Sistem yang buruk begitu, sehingga orang yang jujur sekalipun itu ya terkena imbas-imbas korupsi, itu bisa jadi terkena. Paling jujurnya dia tidak pakai, tapi nanti ada irjen datang atau apa datang, ya, ditagih oleh atasan, nah setor sekian untuk sangu, ya, sangunya cari di dana ini ya tidak ada, tidak mau kan bikin laporan tidak benar. Jadi kalau sistem yang baik itu, besi betagar, masukkan tagarnya hilang, wayan su'u thayyibuha, dan akan memurnikan kebaikan besi tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita sistemnya masih rusak, ya kita bisa keluarga tadilah menjaga ya amanah-amanah yang telah Allah berikan, sehingga kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mempertanggungjawabkan keluarga kita itu di hadapan Allah dengan pertanggungjawaban yang baik. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.